Di usia 42 tahun, kebanyakan petinju sudah lama menggantung sarung. Ada yang sudah jadi pelatih, ada yang sibuk menjadi komentator di TV, bahkan ada yang tinggal kenang-kenangan. Namun tidak dengan pria satu ini. Badao Jack, petarung yang seakan lahir untuk tantangan, bukan kenyamanan. Pria yang sudah dihantam waktu, generasi, dihantam kelas yang lebih besar. Namun dia tetap berdiri, tetap mencari pertarungan berikutnya. Lahir dengan nama Badao Johannes Gabriel Jack pada 31 Oktober 1983 di Stockholm, Swedia. Darahnya campuran, ayah Gambia, ibu berasal dari Swedia. Kombinasi kultur yang melahirkan karakter unik, dingin, disiplin, tapi penuh dengan api. Sejak remaja, Jack bukanlah tipe pembuat onar. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di sasana, membangun dasar teknik yang rapi. Sampai akhirnya, dia menjadi juara amatir Swedia sebanyak 6 kali. Lalu mewakili Gambia di Olimpiade Beijing pada tahun 2008. Setelah Olimpiade selesai, dia memutuskan pindah ke Amerika. Disitulah karir profesionalnya dimulai. Debut Badao Jack datang pada 6 Juni tahun 2009. Dia menang dengan cepat, dan dari sana karirnya bergulir seperti bola salju kecil yang pelan tapi pasti membesar. Dia tidak datang sebagai prospek emas, juga tidak ada label The Next Big Things. Badao Jack berkembang dari bawah, dari laga-laga undercard, dari duel 4 ronde, 6 ronde, sampai akhirnya dunia mulai memperhatikannya. Pada tahun 2015, Badao Jack akhirnya mencapai potongan karir yang mengubah hidupnya. Lawannya kala itu bernama Anthony Dirrell. Badao Jack tampil sebagai underdog. Banyak yang yakin Dirrell akan menghancurkannya. Tapi malam itu, dia mempertontonkan sisi paling murni, disiplin dan keberanian. Dia terus menekan dan menang lewat majority decision. Experience couldn't be more different. Again, the right hand. Edwards was zeroing in with that right hand. It wasn't overhand. Overhand, right? Counter. It wasn't on the top of the head. No, right. It wasn't on top of the head, no. But it was a counter right hand. Yeah, it was. Now he's smiling there, sort of an ironic smile, because he's saying, "I can't believe this is happening to me. I'm okay." Yeah. But he wasn't okay. And almost the same punch. There he fell on his face trying to get up. Badao Jack resmi menjadi juara dunia WBC di kelas menengah super. Inilah titik di mana semua orang akhirnya berhenti meremehkannya. Setelah itu, dia mempertahankan gelar menghadapi Josh Groves pada September 2015 dan dia kembali menang. Pelan tapi pasti, Jack berubah menjadi wajah penting di divisi ini. Beberapa tahun kemudian, Badao Jack pindah ke kelas berat ringan. Lagi-lagi, dia membuktikan bahwa pindah kelas bukan berarti hilang arah. Petinju berjuluk The Ripper ini merebut gelar WBA reguler dan mengukuhkan dirinya sebagai juara dunia 2 divisi. Walaupun bukan gelar super, tetap saja dia kini menjadi juara dunia di kelas yang berbeda. Dari sinilah dia semakin bersentuhan dengan nama-nama besar. Duelnya keras, lawannya lebih besar, tapi mental Jack tidak pernah berubah. Low profile, kerja keras, dan tetap percaya diri.
Tahun 2023 adalah babak yang tidak pernah dibayangkan banyak orang. Karena di usia ke-39 tahun, Badou Jack naik lagi ke kelas cruiserweight. Banyak orang yang menertawakan keputusannya. Katanya dia terlalu tua, tenaganya sudah menurun, lawan-lawan cruiser terlalu besar. Namun Badou Jack tidak peduli. Kemudian pada 26 Februari tahun 2023, Badou Jack menghadapi juara dunia WBC Cruiserweight bernama Ilunga Makabu. Dan malam itu, Badou Jack tampil seperti mesin tua yang baru diganti olinya. Tenang, akurat, tajam saat mendaratkan serangan. Makabu terjatuh dan akhirnya wasit menghentikan pertarungan. Jack merebut sabuk WBC dan resmi menjadi juara dunia 3 divisi. Perlahan tapi pasti, dia membangun sebuah warisan. Bukan karena bakat, tapi karena kegigihan. Lanjut pada 3 Mei 2025, dia kembali naik ring menghadapi Nolme Kalian di Riyadh, partai yang berlangsung penuh dengan tensi tinggi. Jack bukan lagi petarung cepat seperti dulu, tapi kecerdasannya yang membuatnya tetap berbahaya. Setiap ronde, dia membaca ritme lawan, mencari celah dan mengatur tempo. Setelah 12 ronde, Badou Jack menang lewat majority decision. Sabuk WBC Cruiserweight masih di pinggangnya. Dan statusnya saat ini, dia masih aktif, masih juara, masih berburu nama besar. Untuk tahun 2025 ini, duel ulang akan melawan Mikaelian dijadwalkan pada 13 Desember 2025. Di usia ke-42 tahun, dia masih membawa sabuk dunia, sebuah cerita gila di era tinju modern. Bukan karena kecepatannya atau kekuatan One Punch KO, yang membuat Badou Jack berbeda adalah ketekunan. Dia adalah definisi dari proses panjang bertahun-tahun ditempa, dihancurkan, diperbaiki, diulangi lagi, sampai dia menemukan bentuk paling matang dari diri sendiri. Itulah sebabnya karirnya bisa panjang. Dia bisa juara di 3 kelas dan juga masih relevan di usia 42 tahun. Entah kapan Badou Jack akan pensiun. Setahun lagi atau 2 tahun, tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, ketika hari itu tiba, dunia tinju akan kehilangan salah satu figur paling rendah hati dan paling konsisten dalam 1 dekade terakhir. Seorang petarung yang tidak perlu suara keras untuk menunjukkan keberanian. Seorang atlet yang tidak perlu kontroversi untuk tetap relevan. Seorang juara dunia yang lahir bukan dari bakat, tapi dari perjalanan panjang yang tidak semua orang sanggup jalani. Badou Project, legenda yang ditempa waktu, dan sampai detik ini, waktu belum sanggup menghentikannya.